Kamu ndak nanya ini film apa? Ya udah nggak apa-apa, tetap saya kasih tahu ya. Ini tuh cerita film Kapten Phillips. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009, di mana seorang kapten yang bernama Red Phillips yang membawa sebuah kapal bernama kapal Mars Alabama. Kapal tersebut akan menuju ke Mombasa. Kapal mereka dibajak oleh perampok dari Somalia yang mengambil uang dan barang-barang berharga dari kapal tersebut. Namun sebagai kapten, Phillips harus mengutamakan keselamatan awaknya dari para pemberontak tersebut. Oke, tanpa basa-basi karena memang ya udah basi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada tanggal 28 Maret 2009, Kapten Phillips tengah mempersiapkan dokumen keberangkatan menuju Oman untuk selanjutnya memimpin pelayaran kapal peti kemas yang akan berlabuh dari Oman menuju Kenya, membawa bahan makanan dan air bersih untuk bantuan bagi para penduduk yang mengalami kelaparan di daerah Mombasa, Kenya. Mereka akan melewati jalur yang disebut sebagai Anduk Afrika dari Oman ke Jumboti, terus melewati perairan Somalia. Sebelum sampai ke Mombasa, Kapten Phillips menyadari bahwa mereka akan melewati jalur yang rawan perampokan. Oleh karena itu, sejak dari pelabuhan, dia meminta agar segala pintu dan ruangan kapal untuk dikunci. Scene kemudian berpindah di suatu tempat di Somalia. Di situ terlihat orang-orang yang sedang memegang senjata, yang kemudian didatangi oleh sekelompok orang yang membawa mobil. Mereka adalah suruhan dari bos bajak laut yang menyuruh orang-orang yang memegang senjata tadi untuk bekerja. Yang mana pekerjaan itu bukan lain adalah membajak kapal yang melintas di perairannya. Semua orang itu kemudian berkumpul. Namun di antara banyaknya orang-orang itu, hanya beberapa oranglah yang dipilih untuk pergi membajak. Di antara mereka semua, seorang bernama Musela yang ditunjuk sebagai ketua. Dan setelah itu, Muse dan juga rekannya langsung pergi dan bersiap-siap menggunakan skoci menemui kapal induk mereka. Saat sudah berkumpul di kapal induk, mereka langsung memantau radar untuk melihat kapal apa yang cocok dijadikan mangsanya. Dari sekian banyak kapal yang ada, mereka akhirnya bersepakat untuk membajak Alabama. Karena pada saat itu posisi Alabama berada paling jauh dan sedang tidak berdekatan dengan kapal sejenisnya. Sehingga itu menjadi kesempatan emas bagi mereka agar tidak mudah ketahuan. Esok harinya, Kapten Phillips menyuruh anak buahnya untuk latihan keamanan. Sebagian awak masuk ke gelandak dan sebagiannya lagi menyiapkan selang air untuk menyemprotkan jika ada bajak laut. Pretty good down here. We're getting close with the hoses. All right. Guide up. All right. Let me know when you're ready down there. Beberapa saat kemudian, terlihat dua buah kapal kecil yang semakin mendekat ke kapalnya. Sang kapten pun langsung menyuruh seluruh awak kapalnya agar bersiap-siap kalau ada bajak laut yang sedang mendekat. No, this is real world. We got something coming up on our starboard quarter. We're still in the drill? Chief, I want all your guys on station. Got it. Kecepatan kapal pun dinaikkan. Sang kapten menelpon meminta bantuan, tetapi dihiraukan dan dianggap kapal perampok itu kapal kecil dan hanya kapal nelayan biasa. Kapten Phillips kemudian berpura-pura menelpon meminta bantuan kapal perang dan yang bertujuan agar para perampok itu mendengar kemudian ketakutan lalu tidak jadi membajak. Salah satu kapal perampok pun ketakutan lalu memutarbalikkan kapalnya. Tetapi Muse yang mempunyai jiwa pembajak sejati tetap mendekati kapal dengan kecepatan penuh. Sementara Kapten Phillips yang melihat salah satu bajak laut tetap mengejar, menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan maksimal.
Sedangkan Muse bersama temannya yang hanya menggunakan kapal butut kalah karena mesinnya meledak saat mengejar kapal sang Kapten Phillips. Saat melihat mesin skoci satunya juga sudah mati, Kapten Phillips segera menemui awak kapalnya dan mengapresiasi kerja mereka. Karena masih berada di perairan bajak laut, Kapten Phillips memperingatkan kepada awaknya agar tetap tenang dan waspada. Saat malam harinya, Kapten Phillips juga memberikan kabar kepada istri tercintanya. Karena bagaimanapun keadaannya, keluarga tetap menjadi prioritas bagi Kapten Phillips. Kita kembali lagi ke perampok tadi. Muse lalu kembali dan pergi menuju ke kapal induk mereka. Tujuannya adalah untuk melapor serta meminta agar diberikan mesin yang lebih besar dan juga meminta sebuah anak tangga besi karena esok paginya ia harus kembali mengejar Alabama. Keesokan paginya, dengan cepat ternyata skoci Muse sudah berada di belakang Alabama. Muse selaku kapten skoci itu kemudian menghubungi radio Kapten Phillips melalui walkie-talkie dan menyuruhnya untuk berhenti dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah penjaga pantai Somalia yang hanya bertugas untuk mengecek perairan yang dilalui oleh kapal asing. Karena tidak dihiraukan, Muse lalu menyuruh anak buahnya untuk menembaki Alabama sebagai peringatan bahwa mereka benar-benar akan mendekat. Lalu dengan segera Kapten Phillips pun menyuruh Sain untuk menghidupkan selang air dengan kecepatan tinggi agar Muse dan ketiga temannya tidak bisa mendekat. Namun tanpa disadari, ternyata ada salah satu selang yang meleset. Muse lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk terus mendekati skocinya demi mengaitkan anak tangga. Tidak tinggal diam, Kapten Phillips selalu menembakkan virgun ke arah skoci Muse. Namun sayangnya selalu meleset. Karena sudah tidak dapat dihindari, akhirnya Kapten Phillips menyampaikan kepada semua awak kapalnya agar bersembunyi di ruangan mesin dan mematikan kapal mesin sampai bantuan datang. Kapten Phillips mencoba membelok-belokkan kapal, tetapi para perampok itu satu persatu berhasil naik ke atas kapal. Saat para perampok sampai di geladak utama kapal, tiba-tiba mesin kapal mati. The computer's now offline. Captain, The ship's broken. Kapten Phillips beralasan mesin kapal rusak karena terlalu bekerja keras saat dikejar tadi. Para perampok pun kebingungan bagaimana cara menjalankan kapal dan juga dengan para awak kapal yang tidak terlihat. اتخانق ماشي نقول فرفرنا دانا اخونا yeah over here where is the crew I don't know. Muse mengancam akan membunuh satu orang dalam 1 menit jika tidak ada yang keluar. Tetapi Kapten Phillips menyuruhnya untuk membunuhnya saja. Shoot somebody! You shoot me! $1,000. It's yours. Lalu menawarkan uang sejumlah $30.000 agar para perompak pergi dari kapal. Yang akhirnya Muse memilih untuk menggeledah setiap bagian kapal. Sementara itu, para awak kapal mendengarkan isyarat yang dikatakan sang kapten. Pada saat ia berbicara, sembari memencet tombol di radio telepon dan langsung mematikan lampu di dalam kapal. Muse yang melihat sebuah peta menyuruh Kapten Phillips mengantarkannya untuk menggeledah ruang mesin kapal. Salah satu awak kapal yang melihat para perampok nyeker menyuruh awak kapal lainnya yang berada di mesin kapal untuk memecahkan botol agar terinjak pada saat masuk ke mesin kapal. I'll do it. Come on, let's go. Come on. Semua lampu tiba-tiba mati, membuat Muse semakin marah kepada Kapten Phillips karena merasa sudah dipermainkan. Untuk mengalihkan perhatian musuh,
Kapten Phillips pun meminta kepada Muse untuk segera membawa perampok yang terluka tadi agar segera diobati karena lukanya sangat parah dan darahnya tidak berhenti menetes. Muse pun akhirnya menyuruh Kapten Phillips untuk ke atas, sedangkan dirinya tetap akan menggeledah di ruangan mesin sendirian. Saat tengah menggeledah, tiba-tiba Muse disergap dari belakang oleh awak kapal yang bersembunyi tadi. Salah satu awak kapal itu dengan segera menghubungi Kapten Phillips yang sudah berada di ruangan kemudi. Berita itu juga didengar oleh teman Muse bahwa Muse sudah ditangkap. Dan sebaliknya, bahwa awak kapal lah yang akan membunuh Muse jika mereka tidak kunjung pergi dari situ. Kapten Phillips selalu mengatakan kepada Muse bahwa awak kapalnya tidak akan membunuhnya jika ia mau segera pergi dari sini sambil membawa uang sebesar $30.000. Sang kapten juga akan memberikan sebuah skoci kecil untuk mereka berlayar. Karena tidak mau mati, akhirnya Muse menyetujui negosiasi tersebut. Kapten Phillips pun memberikan uangnya kepada teman Muse. Mereka segera pergi menuju skoci itu berada, sambil menunggu Muse yang masih dibawa oleh awak kapal Alabama. Saat Muse sudah sampai, karena tidak ada satupun perompak yang mengetahui bagaimana cara mengoperasikan skoci itu, akhirnya Kapten Phillips pun dipaksa untuk masuk mengajarkan bagaimana cara mengoperasikannya. Kapten Phillips akhirnya masuk ke dalam skoci itu bersama 3 perampok lain, sedangkan Muse masih berada di tengah awak kapal Alabama. Dan bodohnya, sebelum Kapten Phillips keluar, Muse malah dilepaskan oleh awak kapal Alabama dan ia segera masuk ke dalam skoci itu. Seorang perampok yang paling emosian bernama Nur segera menutup pintu itu dan langsung meluncurkan skocinya. Alhasil, kapten pun dijadikan tawanan dan dibawa menuju Somalia. Bring the guy up now. It's gonna be okay. Bring him up. Now look. All right, who's driving this thing? Go. Send the captain out. Sementara di tempat lain, Angkatan Laut yang sudah mendapat kabar lalu menyiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Di malam harinya, pada saat di dalam skoci, sang kapten diberitahukan kalau ia akan dibawa ke Somalia, lalu dimintai tebusan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson kapal. Muse yang melihat keluar terlihat senang karena kapal yang berisi para awak kapal Kapten Phillips itu mengikutinya pulang ke Somalia. Pagi harinya di dalam skoci, sang kapten mencoba mengobati kaki salah seorang perampok yang terluka. Sang kapten memotong sebuah perban untuk membalut kaki salah seorang perampok. Dari luar skoci, Angkatan Laut memantau menggunakan alat yang sangat canggih. Kabar penculikan Kapten Phillips sudah tersebar ke media. Angkatan Laut mendapat perintah untuk segera menyelamatkan Kapten Phillips sebelum sampai ke tanah Somalia. Jika Angkatan Laut di bawah pimpinan Frank tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, maka penyelamatan Kapten Phillips akan diambil alih oleh tim lain. Sementara di dalam skoci, para perampok mulai kekurangan udara karena tidak mau mengikuti saran sang kapten yang menyuruhnya untuk membuka jendela. Why don't we open up that forward hatch and get a little more air in here? Di malam hari, akhirnya salah satu perampok membuat lubang udara dengan senjatanya. Hold on. Kaki salah satu perampok yang terluka semakin parah. Muse menelpon bosnya meminta pertolongan untuk menjemputnya. Tetapi dikarenakan Muse gagal membawa kapal, bosnya malah bilang
jangan kembali ke tanah Somalia jika tidak membawa Kapten Phillips. Scene kemudian memperlihatkan Angkatan Laut Amerika yang mulai bergerak dalam menyelamatkan kapal Alabama. Mereka mencoba menggali informasi mengenai kejadian terupdate yang sedang terjadi. Dalam percakapan di dalam kapal, Kapten Phillips memberitahu bahwa kontainer di kapal Alabama berisi makanan dan minuman yang akan mereka berikan kepada orang-orang di Afrika yang sedang mengalami kelaparan. Di tempat lain, salah satu komandan yang bernama Max mendapat arahan dari markas pusat untuk segera menyelamatkan Kapten Phillips, karena jika berada di daratan Somalia akan menjadi masalah besar bagi militer Amerika. Selain itu, bala bantuan pun masih dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian. Kembali ke Skoci, terjadi perdebatan ketika Kapten Phillips meminta air minum kepada mereka karena salah seorang tidak bisa menahan emosi. Di sini Muse menegaskan jangan sampai Kapten Phillips terbunuh karena mereka akan kehilangan jaminannya. Di saat yang bersamaan, kapal milik Max telah berada di daerah teritori kapal Skoci. Terlihat para perompak panik karena keadaan tersebut, sehingga mereka pun saling bernegosiasi satu sama lainnya. Akan tetapi Muse tetap bersikeras menginginkan $10 juta untuk keselamatan Kapten Phillips. Selain itu, para perompak diberikan pasokan makanan oleh Max. Hal ini dilakukan agar Max mengetahui bagaimana kondisi kapal Skoci. Kapal Alabama pun diperintahkan untuk balik kanan dengan alasan keselamatan. Meskipun kapal yang dikomandai oleh Max telah berada di sana, Max pun tidak bisa berbuat banyak, dikarenakan harus menjaga keselamatan Kapten Phillips. Keesokan harinya, anak buah Max mulai mengirimkan makanan kepada para perompak. Kemudian Kapten Phillips memberitahu bahwa dirinya selalu di kursi nomor 15. Ketika negosiasi kembali berlangsung, perampok lain malah membuat keributan dengan menembakkan pistolnya ke atap. Selain itu, anggota khusus prajurit militer mulai diterbangkan untuk membantu Angkatan Laut dalam menyelamatkan Kapten Phillips. Scene kembali memperlihatkan Kapten Phillips yang meminta izin untuk buang air kecil di luar Skoci dan ditemani perompak lainnya. Ketika Kapten Phillips melihat kesempatan ini, ia langsung mendorong perompak itu dan melompat ke laut untuk melarikan diri. Sayangnya, usaha yang dilakukan oleh Kapten Phillips tidak berhasil karena pihak Angkatan Laut Amerika kurang cepat dalam bergerak, sehingga ia pun kembali ditangkap oleh Muse. Setelah itu, Muse terlihat sangat marah dan menodongkan pistolnya ke arah Kapten Phillips, serta menembakkan pistolnya ke arah helikopter yang sedang mengawasi mereka. Negosiasi kembali dilakukan. Kali ini pihak Angkatan Laut menyebutkan semua identitas mereka satu persatu dan menyebutkan bahwa pihak Angkatan Laut telah menghubungi kepala suku mereka. Sehingga Muse disuruh untuk melakukan pertemuan di kapal Amerika. Saat itu, Muse sepakat untuk melakukan negosiasi tersebut di tempat lain. Pasukan katak sudah sampai di kapal Max, sehingga mereka pun sedang bersiap menggunakan peralatan mereka. Selain itu, awak kapal Max sedang berupaya dalam mengawasi keadaan Skoci para perompak. Kemudian Muse bersiap akan berpindah tempat ke kapal Amerika. Sebelum itu, ia berbincang sebentar dengan Kapten Phillips mengenai hal prinsip sebagai perompak. Kemudian pihak Angkatan Laut meminta mereka untuk memperlihatkan kondisi Kapten Phillips saat ini. Dan di saat yang bersamaan, prajurit yang lain memasang sebuah alat untuk mendengar percakapan yang sedang mereka lakukan. Muse menegaskan, jika ada yang tidak beres, maka nyawa Kapten Phillips akan segera dihabisi. Setelah itu, prajurit membawa Muse ke kapal Amerika. Muse menanyakan, di mana keberadaan para ketua suku? Para prajurit menegaskan
bahwa ketua suku sedang dalam perjalanan di tempat yang lain. Para pasukan katak mulai melakukan aksinya dengan cara menyalakan senter besar untuk mengganggu penglihatan para perompak. Begitupun para pasukan katak mulai membidik satu persatu para perompak yang berada di dalam skoci. Kapten Phillips mencoba menggunakan kaos yang ada di hadapannya. Akan tetapi, perampok membuat sebuah ancaman ke Kapten Phillips jika melakukan gerakan tambahan. Saat ini keadaan pun sedang dalam puncaknya, membuat Kapten Phillips berniat menuliskan surat wasiat kepada keluarganya. Perampok yang sudah tidak sabar segera menanyakan keberadaan para ketua. Dan di saat yang bersamaan, surat yang ditulis oleh Kapten Phillips dirampas sehingga pertarungan mereka pun tidak terelakkan. Di sisi lain, Max terlihat panik akan keselamatan Kapten Phillips. Tell my family! Oh, no! I can't say this anymore! I'm sorry I'm here! I'm not there with you! What do we got, Dylan? Sehingga ia langsung memberikan arahan kepada para pasukan katak untuk melakukan aksi terakhirnya. Seketika mereka mendapatkan peluang menghabisi para perompak saat itu, emosi para perompak pun tidak terkendali. Tidak lama kemudian pasukan katak berhasil menembak para perampok di saat perampok lain menodongkan pistolnya ke Kapten Phillips. Kemudian prajurit angkatan laut berhasil memindahkan Kapten Phillips ke kapal Amerika. Di sana, Kapten Phillips langsung mendapat perawatan dari pihak medis. Selain itu juga, Kapten Phillips juga menanyakan apakah keluarganya sudah mengetahui bahwa ia sudah selamat atau tidak. Muse akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya untuk pergi ke Amerika, tapi bukan untuk liburan, melainkan untuk disidang karena kasus pembajakan, dan dia akan disekap dalam penjara. Dan akhirnya film ini pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, Phillips adalah seorang kapten kapal yang berani dan bertanggung jawab. Ketika kapalnya dirampok, dia tidak lepas tangan dari tanggung jawabnya. Sebagai seorang kapten kapal, dia berusaha mengendalikan keadaan di atas kapal tersebut. Kapten Phillips juga merupakan seorang kepala keluarga yang baik. Dalam kondisi berbahaya, dia berusaha menulis surat untuk istri dan anaknya. Kapten Phillips memberikan teladan yang baik agar kita bisa berani, bertanggung jawab, dan sayang terhadap keluarga. Karena sifat baik itulah Tuhan melindunginya dan akhirnya dia bisa selamat dari perampokan. Muse adalah seorang pemimpin perampok yang kejam dan sangat ambisius. Ketika ditawari uang $30.000, dia tidak terima karena ambisinya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Karena sifat kejam dan ambisinya itulah, akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Oke sahabat, jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel cerita film ini rezekinya berlimpah, berumur panjang, dan hidupnya bahagia. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.